pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengadakan pelantikan dan pengukuhan pejabat administrator eselon 3 dan pejabat pengawasan eselon 4 di beberapa organisasi perangkat daerah atau ODP. Sebanyak 165 orang pejabat eselon 3 dan 126 pejabat pengawasan eselon 4 dilantik dalam acara tersebut. Kepada Bupati Lampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemkab Lampung Utara melantik dan mengukuhkan pejabat administrator eselon 3 dan jabatan pengawas eselon 4 di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD. Pengukuhan dan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan ini, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sofyan mewakili Bupati. Kegiatan ini juga disaksikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mankodri bersama Kepala BKP SDM Lampung Utara Martahan Samosir. Dihadiri para staf ahli Pemkab di ruang tapis Pemda setempat. Sebanyak 165 orang pejabat yang terbagi dari 39 jabatan administrator eselon 3 dan 126 orang jabatan pengawas eselon 4. 3 jabatan camat diantaranya dilakukan perolingan. Camat Abung Semuli saat ini dijabat oleh Firman Syah. Dia sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial. Firman menggantikan Nujum Masya yang bergeser menjadi Camat Kota Bumi Kota. Menggantikan Juni Riyadi yang saat ini menjabat Camat Abung Kunang. Menggantikan Mega Rani yang akan pensiun. Asisten Bidang Administrasi Umum Lampung Utara, Sofyan, mengatakan perlu difahami sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa setiap aparatur sipil negara harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk ditempatkan dalam jabatan apapun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apalagi saat ini telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Lampura dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Lampung Utara. Maka sebagai konsekuensi dari perubahan regulasi ini, pemerintah daerah perlu menata kembali komposisi jabatan dan struktur organisasi yang mengikut dan menyesuaikan peraturan daerah tersebut. Sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas, maka harus dapat mendukung tugas-tugas pimpinannya dalam rangka untuk menjawab dinamika dan perkembangan zaman. Melalui kerja keras dan kerjasama yang kompak,
serta memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Berbicara tentang kekompakan, maka itu sama artinya dengan berbicara tentang kerjasama tim. Dalam pemerintahan, setiap orang harus menghormati orang yang dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya, serta perlu ada sikap saling mendukung dan saling percaya. Komunikasi menjadi syarat dan kekuatan utama dan paling penting dalam organisasi. Para pejabat yang baru disumpah supaya segera beradaptasi, menyiapkan diri dengan perubahan-perubahan regulasi. Sesuaikan dengan peraturan tersebut. Hal ini perlu untuk saya sampaikan agar kita dapat memahami dan tidak salah persepsi tentang bagaimana dan apa yang melandasi pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mengambil kebijakan dan keputusan ini. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya tekankan bahwa sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas, maka saudara-saudara harus dapat mendukung tugas-tugas pimpinan dalam rangka untuk menjawab dinamika dan perkembangan zaman, melalui kerja keras dan kerjasama yang kompak, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbicara tentang kekompakan, maka itu sama artinya dengan berbicara tentang kerja sama tim. Dalam pemerintahan, setiap orang harus punya rasa saling menghormati, saling percaya, dan sikap saling mendukung serta bertanggung jawab. Komunikasi menjadi syarat dan kekuatan utama dan penting dalam sebuah organisasi. Untuk itu, saya minta kepada saudara-saudara agar senantiasa solid, kompak, adaptif, dan fokus, segera beradaptasi menyiapkan diri dengan perubahan-perubahan regulasi, tunjukkan bahwa saudara-saudara adalah aparatur sipil negara yang terbaik, terpilih, dan dipercaya. Saudara bukan hanya dituntut untuk bisa, tetapi juga saudara harus menjadi ahli. Berikan teladan untuk menjalankan organisasi. Yakinkan bahwa kerjasama tim bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dan pengembangan prestasi dan kinerja organisasi pada unit kerja saudara masing-masing. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, mari kita bersama meningkatkan kinerja kita dalam menjalankan roda pemerintahan dan tugas pembangunan ini, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat kita wujudkan dengan baik dan optimal. Saya ingatkan bahwa jabatan itu bukan hak bagi ASN atau bukan hak bagi PNS. Jabatan adalah kepercayaan dan penghargaan dari seorang pimpinan. Oleh karena itu, bisa kita lihat bahwa hak seorang ASN itu adalah yang pertama, memperoleh gaji dan tunjangan. Yang kedua, memperoleh kenaikan pangkat ketika memenuhi persyaratan. Ketiga, memperoleh hak cuti. Ketiga, keempat, bisa memperoleh hak perlindungan termasuk hak pensiun. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, dan selamat mengabdikan diri melayani masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan. Tunjukkan bahwa kalian adalah aparatur sipil negara yang terbaik. Kalian pejabat bukan hanya dituntut untuk bisa, tetapi juga menjadi ahli. Berikan teladan untuk menjalankan organisasi. Yakinkan bahwa kerjasama tim bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dan mengembangkan prestasi organisasi di unit kerja masing-masing. Hari ini berapa banyak yang dilatih, Pak? Ya, hari ini kita melakukan pelatihan dan pengambil sumpah termasuk pengukuhan eselon 3 atau pejabat administrator berjumlah 29 orang dan pejabat pengawas atau eselon 4 berjumlah 126 orang setelah dilakukan tadi untuk seluruh perangkat daerah termasuk di kecamatan. Pesan kita untuk yang dilantik ini seperti apa, Pak? Tadi telah disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Lampung Utara bahwa di samping mengucapkan selamat dan kepada yang baru saja dilantik, kita harapkan mereka mampu mensyukurinya. Bersyukur karena dari sekian banyak mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang terpilih, orang-orang yang mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk dapat mengemban
tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, kita berharap betul mereka harus mensyukuri itu dan menjawabnya dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja optimal dan dapat menjawab pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, menjawabnya dengan memberikan layanan secara prima kepada masyarakat. Ada mau nanya? Tadi sempat disinggung ASN harus siap ditempatkan di mana saja, itu gimana? Ya, betul. Sebetulnya terkait dengan ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 23 itu huruf H dinyatakan bahwa ASN bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan seingat saya pada tahun 80-an itu ketika saya ingin melamar menjadi pegawai, ada form yang harus diisi, SEBAKN namanya. Salah satu form yang harus diisi itu adalah surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, itu bermeterai cukup. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, selain akses jalan yang rusak dan sulitnya sinyal internet, kebutuhan listrik untuk menerangi aktivitas warga di Desa Batu Api, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat juga menjadi permasalahan yang serius. Hingga saat ini, pembangkit listrik tenaga mikrohidro masih menjadi andalan warga di desa tersebut. Bukan hanya soal akses jalan yang rusak dan sulitnya sinyal internet. Ternyata listrik juga menjadi permasalahan serius di Batu Api, Kecamatan Pagardewa, Lampung Barat. Pasalnya sejak puluhan tahun silam warga setempat masih mengandalkan turbin sebagai sumber listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program Indonesia Terang yang dicanangkan pemerintah pusat pada 21 April 2016 lalu. Bagaimana tidak? Upaya pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK tak kunjung sampai di desa terisolir ini. Hingga saat ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro masih menjadi andalan warga di salah satu desa penghasil kopi terbesar di Lampung Barat. Untuk merakit turbin menjadi sumber penerangan, masyarakat Batu Api harus merogoh kocek hingga 20 juta rupiah. Belum lagi jika jarak tempuh dari rumah menuju sungai cukup jauh, tentu akan menambah biaya pemasangan kabel PLTMH. Menurut warga, jika aliran sungai deras, listrik turbin dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan berbagai jenis barang elektronik, seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lainnya. Namun sebaliknya, bila aliran sungai sangat surut, daya listrik pun menurun dan turbin hanya mampu digunakan untuk menghidupkan lampu. Kalau untuk fungsi turbin ini, alhamdulillah untuk kita bisa, pertama lampu bisa, yang kedua mungkin TV, kulkas, mesin cuci, manfaatnya untuk hidupin itu keperluan rumah tangga. Normal ya listriknya? Normal mas, tapi kalau waktu airnya kecil, waktu musim kemarau, kita mungkin kekuatan cuma lampu aja. Kalau untuk yang lain nggak mampu gitu. Bukan hanya kurang efektif sebagai sumber kelistrikan, ternyata penggunaan turbin juga beresiko tinggi dalam hal kerugian masyarakat. Bila wilayah setempat diguyur hujan terus-menerus dan terjadi banjir, banyak warga yang merugi akibat rusaknya atau bahkan hilangnya turbin terbawa arus sungai yang deras. Risikonya tinggi sekali. Satu, kalau masalah banjir, ya itu pasti bila hilang, yaitu contohnya dinamonya hilang, bendungannya jebol, ya mungkin itu kendala-kendalanya kalau masalah banjir bandang. Ya intinya masyarakat kami ini banyak korbannya apa? Kehilangan barang-barangnya itu tadi ya, ada dinamo, kabel, bendungannya jebol, mungkin itu aja. Artinya walaupun cukup membantu tapi tidak safety Pak ya? Ya,
Kalau masalah membantu, oke membantu, tapi kurang maksimal. Dalam hal ini ribuan masyarakat Batu Api bersama-sama berharap adanya perhatian dari pemerintah agar masuknya sumber penerangan yang layak, efektif, dan juga efisien. Khususnya program Indonesia Terang yang tengah digencarkan Presiden Joko Widodo. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, akibat pencemaran limbah pabrik PT Indonesia Evergreen Agriculture di Sungai Curug, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, air sungai tersebut tidak dapat dikonsumsi dan puluhan warga mengalami gatal-gatal. Dan hingga saat ini pihak PT Evergreen belum dapat ditemui. Limbah pabrik PT Indonesia Evergreen Agriculture mencemari Sungai Curug, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Akibatnya air sungai tidak dapat dikonsumsi dan puluhan warga terserang penyakit gatal. 4 bulan lebih masyarakat Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah cair perusahaan Indonesia Evergreen Agriculture. Limbah ini juga mencemari Sungai Curug. Akibatnya warga tak dapat lagi menggunakan air sungai untuk konsumsi rumah tangga. Pencemaran sungai dari perusahaan pakan udang ini juga mengganggu kesehatan. 20 orang termasuk anak-anak terserang penyakit gatal. Warga yang sudah berobat disarankan tidak beraktivitas di sungai karena diduga banyak bakteri dan virus berbahaya. Katanya itu latihan air bersih. Dampak dari limbahnya gimana? Dari air itu. Yang kita rasain gimana ada karena ada limbahnya? Biasanya kan kalau mandi lama kita nggak gatel, itu mandi gatel. Gatel ya? Anak ibu udah berapa yang kena gatel-gatel penyakit? 2 orang. Sampai kini warga masih menggunakan Sungai Curug untuk mencuci, mandi, dan sumber air konsumsi. Mereka terpaksa melakukan ini karena tidak memiliki sumur dan tak sanggup membeli air bersih. Dampak limbah yang dirasain warga kita, Pak? Ya, selama berdiri pabrik ini aja. Selama berapa tahun? Ya, saya juga kurang jelas sih kalau umur tahunnya mah. 4 tahun? Adalah 4 tahun. Berapa keluarga yang terdampak, Pak? 20 rumah. Pokoknya mandi, konsumsi istilahnya kita mau hajatan ya dari sini itu ambil air. Aktivitas sehari-hari ya sehari-harinya kita orang yang ambil di sini. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Evergreen tidak dapat ditemui. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, pemerintah Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahap kedua kepada 44 KPM secara simbolis oleh Kepala Desa. Dana yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 tersebut diberikan kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim, lansia, serta keluarga yang mengidap penyakit menahun. Sebanyak 44 KPM menerima bantuan BLTDD tahap kedua yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023. Bantuan langsung tunai desa kali ini disalurkan kepada masyarakat kategori miskin ekstrim, lansia, serta keluarga yang mengidap penyakit menahun. Penyaluran BLTDD sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Kementerian Desa nomor 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa sebesar 25% maksimal untuk bantuan langsung tunai dana desa sebagai pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Acara dihadiri langsung oleh perwakilan Camat Ketapang, Ibu Sri Saidah, pendamping desa Ahmad Effendi, Kepala Desa Saiful, Ketua BPD Kriya Muksin, Satpol PP Andre, aparatur desa, serta seluruh KPM. Disampaikan oleh Saiful pada saat penyaluran BLTDD secara simbolis kepada warga.
bahwa hari ini masyarakat menerima sebesar 900.000 selama 3 bulan, tercatat dari April, Mei, dan juga Juni, yang mana per bulannya sebesar 300.000 dari dana desa tahun anggaran 2023. Sebagai kepala desa, Saiful berharap dengan disalurkannya bantuan BLTDD ini, masyarakat bisa memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bagian BLTDD tahun 2023 tahap kedua yaitu Januari, April, Mei, Juni kepada 44 KPM desa yang kita data. Per KPM itu tadi 900 karena 3 bulan, 1 bulannya 300, 3 jadi 900. Ya, harapan saya dengan bantuan ini mereka bisa terbantu sedikit mengurangi beban mereka dalam keseharian. Kemudian besar harapan saya bantuan ini dipergunakan untuk membelikan kebutuhan yang berupa sembako. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Polres Lampung Tengah memusnahkan barang bukti narkotika yang didapat dari tindak kejahatan selama Januari hingga April 2023. Total barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai 6.778 kg dari jenis sabu, ganja, ekstasi hingga tembakau gorila. Polres Lampung Tengah memusnahkan barang bukti narkotika yang didapat dari Januari hingga April 2023. Dari 58 kasus yang diungkap selama 4 bulan itu, didapat barang bukti narkotika tersebut diperoleh sebanyak 6.778 kg dari jenis sabu, ganja, ekstasi, hingga tembakau sinte atau gorila. Dengan rincian sabu seberat 2.122 kg, ganja seberat 4.570 kg, ekstasi seberat 2,64 gram, dan tembakau gorila seberat 0,60 gram. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan, dari 58 kasus narkotika yang diungkap, polisi berhasil mengamankan 81 tersangka, di antaranya 76 laki-laki dan 5 orang tersangka perempuan, di antaranya 36 pengedar, 21 bandar, 19 pengguna, dan 5 orang kurir. Dovi menambahkan dalam pemusnahan barang bukti narkotika hari ini, polisi juga merilis hasil tangkapan dalam operasi anti Krakatau yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Polri. Operasi anti Krakatau khususnya bagian reserse narkotika, Polres Lampung Tengah memperoleh urutan pertama dengan jumlah barang bukti terbanyak. Barang bukti yang berhasil diamankan dalam OPS Krakatau Polres Lampung Tengah sebanyak 67,26 kg. Dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 48,56 kg dan narkotika jenis ganja seberat 18,7 kg. Sementara dengan barang bukti sebanyak itu, polisi merilis ada 46 orang tersangka yang terlibat dan telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Total ada 36 kasus melibatkan 46 tersangka dengan total barang bukti 67,26 kg. Kasus dari bulan Januari sampai dengan April 2023, yaitu sebanyak 58 kasus. Yang jumlah tersangkanya berjumlah 81 orang. Di mana rinciannya jumlah tersangka laki-laki ada 76 orang dan jumlah tersangka wanita ada 5 orang. Statusnya sebagai pengedar ada 36 orang, bandar 21 orang, pengguna 19 orang, dan kurir 5 orang. Jumlah barang bukti yang diamankan dari bulan Januari sampai bulan April 2023 di Polres Lampung Tengah, diantaranya sabu-sabu seberat 2,127,71 kg, untuk ganja 4,570 kg, dan untuk ekstasi 2,64 gram.
Yang terakhir yaitu tembakau sintetis, biasa disebut gorilas, itu 0,60 gram. Tersebut mengungkap kasus sebanyak itu, kita harus melihat bagaimana proses yang mereka lakukan untuk mendapatkan informasi, melakukan cek dan recheck serta menyelesaikan atau melakukan penangkapan. Itu sebuah proses yang panjang, perlu effort serta penuh dengan keberanian dan dedikasi. Saya mendapat laporan tadi dari Pak Kapolres, informasi dari Pak Kapolres bahwa Polres Lampung Tengah dalam penanganan narkoba yang terbaik. Itu sebuah bantuan yang luar biasa untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membantu Lampung Tengah untuk mencapai targetnya menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang berjaya. Luar biasa. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas mengenaskan setelah tertabrak kereta api di sekitar rel di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Sampai saat ini belum diketahui motif tewasnya korban karena tidak ada saksi yang melihat korban tersambar kereta api atau sengaja bunuh diri. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas mengenaskan akibat ditabrak kereta di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Berdasarkan identitas yang ditemukan di lokasi kejadian, korban berinisial NRY, berusia 57 tahun, dan merupakan warga Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Diketahui pula korban berstatus pegawai negeri sipil. Belum diketahui motif korban bisa tertabrak kereta. Tidak ada saksi yang melihat apakah korban tersambar kereta atau sengaja bunuh diri. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hampir seluruh badannya hancur. Sementara itu di lokasi kejadian tidak ditemukan barang-barang lainnya. Hanya sebuah dompet berisikan KTP korban. Warga kita bukan, Pak? Bukan. Ini kalau nggak salah ini apa nih ya? Kalau dilihat dari KTP, fotokopi ini dari Kelapa 7. Bunuh diri Bang ya? Bunuh diri dan enggaknya saya nggak tahu, karena saya nggak ngeliat itunya. Jadi intinya saya ngeliat di situ udah terkapar, udah hancur, udah berantakan gitu aja. Menurut keterangan petugas Polsuska yang tiba di lokasi mengatakan korban tertabrak kereta api jenis ekspres jurusan Tanjung Karang, Kertapati. Dengan kereta ekspres Raja Basa di kilometer 88,5/6. Jam berapa kejadian? Itu sekitar jam 9.20. Saksi-saksi sebelumnya sepertinya sempat tertabrak terus terseret. Berapa meter juga? Sekitar 10 meter. Ekspres Raja Basa kereta penumpang. Kereta penumpang, tujuan? Tujuan dari Tanjung Karang, tujuan Kertapati Palembang. Lanjutannya nih Pak, Kapolsek. Habis ini dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Kereta apa itu Pak Kapolsek? Kalau ini kereta ekspres dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Ini sempat terpental Pak ya? Bukan terpental, kalau bahasanya keseret. Berapa meter itu? Kalau kurang lebih kalau ada itu ada 50 ada. 50 meter. Iya. Jasadnya masih utuh ya Pak ya? Nggak utuh. Hancur. Kondisinya gimana Pak? Hancur. Mau dipoto? Tapi nggak etis ya, jangan. Selanjutnya kita bawa kemana ini Pak? Bawa ke rumah sakit umum untuk divisum ya. Di ini identitas nanti keluarganya biar diarahkan ke rumah sakit umum. Oleh pihak kepolisian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Rias Cudu Kota Bumi agar dapat diambil oleh pihak keluarga. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, warga Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Lampung Barat sukses membudidayakan lebah kelanceng. Dari kesuksesan tersebut, kelompok tani hutan binaan Janjianto ini dapat meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Inilah madu hasil dari budidaya lebah trigona jenis kelanceng dan itama milik kelompok masyarakat yang berada di Pemangku Sri Mulyo II, Pekon Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Siapa sangka dengan memanfaatkan pekarangan rumah, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan apicalis ini mampu menghasilkan pundi-pundi uang jutaan rupiah per bulannya
dari berjualan madu. Berawal dari coba-coba, kelompok tani hutan Apicalis asal Pekon Pemerihan yang baru berdiri pada tahun 2020 dan beranggotakan 16 orang, sukses membudidayakan lebah, kelanceng, dan itama di pekarangan rumah mereka. Dari kesuksesan budidaya lebah, kelompok tani hutan binaan Janjianto ini dalam sebulan mampu menjual puluhan kilo madu. Dengan dihargai Rp250.000 per kilonya, saat ini omset penjualan madu telah mencapai puluhan juta rupiah. Janjianto, ketua sekaligus pembina kelompok tani hutan Apicalis, mengatakan budidaya lebah kelanceng dan itama tidak begitu sulit. Mengingat di lingkungan setempat ada banyak tanaman bunga yang mengandung nektar sebagai sumber makanan lebah. Saat ini untuk madu hasil budidaya kelompok tani hutan Apicalis ini telah dipasarkan ke sejumlah daerah baik di Provinsi Lampung hingga ke Pulau Jawa. Dikarenakan kualitas madu jenis kelanceng dan itama memiliki rasa khas dan kualitas yang baik. Madu milik kelompok tani hutan Apicalis ini laris di pasaran. Kebetulan punya teman yang sudah berbudidaya di Bandar Lampung di Suhitabi Farm. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Jadi saya mengadopsi ilmunya dan saya terapkan di sini di Pemerihan ini. Tidak lama, belajar cuma 2 hari saya. 2 hari langsung saya eksekusi di sini. Ini cukup mudah ya Pak? Cukup mudah dan cukup menjanjikan. 2 bulan kita kalau vegetasi bagus sudah bisa panen. Dalam waktu 2 bulan. Kita rumah ini sekitar 40-an. Nah, dari 40 box itu berapa yang dihasilkan? Bisa 20, kadang 15, tergantung musim. Kalau musim penghujan, itu dia akan drop karena nektarnya kalah dengan air hujan. Jadi per bulan itu Bapak bisa rata-rata bisa menghasilkan sampai berapa? 5-6 juta bisa. 5-6 juta. Itu penjualnya sendiri kemana Pak? Kita ke Suhita juga, ke teman yang ngajarin saya. Selain ke Bandar Lampung, kemana lagi Pak kita ngejual? Kita online juga. Oh, online? Ya, kita online sampai ke Jogja, ke Solo, ke Bandung, ke Bogor. Jadi ke sudah Tangerang. dikirim keluar daerah. Ya, Pak? kita kirim teman-teman di sini sudah saya edukasi juga. Kebetulan sudah terbentuk kelompok di sini. Jadi kelompok kami 16 orang dengan nama KTH Apicalis, kelompok tani hutannya kita. Terbentuk sejak kapan Pak? Agustus 2020. Untuk saat ini sudah berapa banyak log? Sekitar 200-an. Pratin atau Kepala Desa Pekon Pemerihan, Subantoro, mengatakan saat ini sudah banyak warganya yang mengikuti jejak Janjianto untuk membudidayakan lebah kelanceng. Selain menjanjikan, usaha ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, Subantoro mengatakan pemerintah Pekon setempat ke depan akan memberikan sejumlah bantuan atau pembinaan guna mendukung kesuksesan masyarakat untuk membudidayakan lebah kelanceng. Kalau untuk saat ini baru masuk untuk 50% masyarakat yang sudah membudidayakan. Saya selaku pemerintah Pekon sangat antusias mendukung untuk ke depan. Saya ingin merangkul seluruh masyarakat untuk ikut mengadakan budidaya Apicalis ini. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV Agus Sanjaya mengabarkan. Pemirsa, seorang warga Kampung Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah tewas oleh tetangganya sendiri akibat konflik melalui handphone. Keduanya berduel di jalanan kampung dan mengakibatkan salah satu korban meregang nyawa. Seorang warga Kampung Selagai Lingga, Lampung Tengah, tewas oleh tetangganya akibat adu mulut melalui handphone. Keduanya berduel di jalan kampung dan mengakibatkan salah satu korban meregang nyawa. Kini pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lampung Tengah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian Resor Lampung Tengah berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang warga Selagai Linggai yang mengakibatkan korban hingga tewas. Terduga pelaku berinisial RA 24 tahun dan korban meninggal dunia berinisial AS 30 tahun. RA sempat melarikan diri ke Lampung Utara, namun dengan kesigapan tim Tekap 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap pelaku saat dalam pelariannya. Dari keterangan pelaku bahwa ia sempat bercekcok dengan korban yang tewas melalui handphone, namun keduanya akhirnya berjanjian untuk bertemu di salah satu tempat di Kampung Selagai Lingga, Lampung Tengah.
Dan akhirnya terjadi duel 1 lawan 1 dan mengakibatkan korban AS 30 tahun meregang nyawa di tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa bukti petunjuk dan mengarah kepada RA 24 tahun yang sudah sempat melarikan diri. Dari keterangan saksi dan istri korban bahwa suaminya beberapa hari terakhir sempat ada yang menelpon dan mengancam tersangka akan membunuhnya, hingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan salah satu dari duel maut tersebut tewas. Sementara pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 2 buah senjata tajam berupa pisau dan 1 buah golok jenis laduk. Kini pelaku berinisial RA diamankan di Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut dan akan dilakukan pendalaman oleh polisi. Pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kita lakukan secara maraton hingga malam tadi, bahwa ini memang betul-betul seperti perkelahian tanding 1 lawan 1. Jadi dari pengakuan tersangka sendiri bahwa memang ada konflik antara tersangka dengan pelaku. Artinya permasalahan pribadi antara tersangka dan pelaku itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, dan mereka berjanjian untuk menyelesaikan masalah itu secara jantan, bertemu 1 lawan 1. Untuk pendalaman bahwa pisau yang digunakan milik siapa, itu masih kita akan lakukan cek sampel darah, baik darah dari baju korban, pelaku, maupun pisau itu sendiri, karena pelaku juga terluka di bagian keningnya, dan korban ada luka tusuk di bagian paru, dada sebelah kanan, jadi dari arah ketiak ditembus dengan senjata tajam hingga menembus paru-paru, dan tangan yang robek di bagian tangan kirinya. Nanti hasil daripada pemeriksaan sampel darah, maka akan muncul fakta-fakta bahwa siapa yang menggunakan pisau berarti untuk sejenis pisau potong hewan kurban itu, dan siapa yang menggunakan dari pisau laduk itu sendiri. Namun untuk saat ini pengakuan dari tersangka bahwa itu dua-duanya adalah milik si korban. Namun kalau teori pembuktian, keterangan dari tersangka itu bobotnya paling bawah. Artinya alat bukti lain tetap kita akan kejar. Dan hasil daripada sampel darah itu yang akan bisa membuktikan senjata yang digunakan oleh pelaku dan senjata yang digunakan oleh korban, ataupun senjata milik siapa akan kita sampaikan nanti setelah hasil pendalaman dapat mengerucut. Pasal bang, untuk pasal yang diterapkan. Jadi untuk pasal yang kita terapkan saat ini adalah pasal 340, subsidiar pasal 338. Jadi kita masukkan pasal pembunuhan berencana karena sudah siapnya senjata tajam tersebut dibawa dari rumah. Kita juga subsidiarkan dengan pasal pembunuhan biasa. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, akibat muatan yang tidak seimbang, sebuah truk fuso bermuatan pupuk terguling di Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Akibatnya, salah seorang pengendara motor yang sedang melintas ikut tertimpa karung dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Akibat muatan tak seimbang, truk fuso berisi pupuk terguling di Bakauni, Lampung Selatan. Sialnya seorang pengendara roda 2 yang melintas turut menjadi korban karena tertimpa karung. Peristiwa truk fuso terguling di Jalan Lintas Sumatera, Desa Muara Pilu, Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan. Karena muatan tak seimbang membuat truk berisi pupuk kotoran ayam ini terguling. Menurut pengakuan sopir, kecelakaan terjadi karena menghindari kendaraan lain yang menyalip. Namun saat setir diarahkan ke kiri, truk tak dapat dikendalikan dan terguling. Akibatnya puluhan karung pupuk tumpah berhamburan di tengah jalan. Sial seorang pengendara roda 2 yang sedang melintas tertimpa karung. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka dan juga syok. Polisi langsung melakukan identifikasi penyebab kecelakaan ini. Sementara saksi mata mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, truk fuso melaju kencang dari arah pelabuhan.
Tadi gini Pak, muatannya miring sebelah. Jadi mau menghindar pusok, jadi kita ngantemnya ke belah kiri. Jadi ya gitulah, akhirnya nguling mobil. Oh, berarti bukan karena rem belum Pak ya? Enggak Pak, berat sebelah. Berat sebelah bawaannya. Ya, jadi depan ada pusok, kita belok ke kiri. Jadi langsung nguling gitu. Oh gitu. Yang bawa motor tadi ini bukannya ke timur, kayaknya ketimpa karung begini ha. Oh, ketimpa. Terus sekarang itu yang korban motor ini dibawa kemana Pak? Ini itu sudah digali kan dia tuh. Dia ada motor itu. Korbannya itu yang bawa motor ini apa? Dibawa ke rumah sakit. Dia bawa ke rumah sakit. Dia perempuan. Ya. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di jalan terhambat. Truk Fuso ini melintas dan menutupi sebagian badan jalan. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.